Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ini kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita semua. Karena tidaklah kita bisa berada di tempat ini hingga saat ini kecuali atas rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan pada hari ini kecuali atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri dan keluarganya, dan selalu mengagungkan, memuliakan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah seseorang hamba mengikrarkan dalam dirinya, mengikrarkan dengan lisannya kalimat yang paling mulia di jagat raya ini, mengikrarkan dengan lisannya kalimat tauhid, yang kalimat ini menentukan kebahagiaannya di dunia dan akhirat, yang kalimat ini bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, masuk surga. Kalimat yang mulia, kalimat tauhid. Jika seseorang mengucapkan, bahkan bersaksi dengan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah, meyakini dengan hatinya, jiwanya, bahwa benar-benar tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Dia ucapkan kalimat ini dengan keyakinan tersebut, maka ketahuilah dia telah dan mengetahui sebagai seorang hamba bahwa dia wajib beribadah kepada Allah. Karena kalimat tauhid ini mewajibkan seorang ibadah. Yang kedua, hanya kepada Allah. Bukan hanya ibadah, tetapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena kalimat ini maknanya apa? Tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada zat yang harus disembah, yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia mewajibkan dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui nau' al-ibadah, jenis ibadah tersebut. Wa kaifiyatuha, kita tidak mengetahui tata cara ibadah tersebut.
wa kamiyatuha, mengetahui berapa bentuk ibadah, berapa jumlah ibadah, wala siyaq aqwaliha, dan kita tidak mengetahui ucapan, bacaan-bacaan yang disebutkan dalam ibadah tersebut. Illa bita'limi minallahi ta'ala, kecuali dengan taklim, pelajaran yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah Allah mengajari kita satu-satu? Datang, menampakkan dirinya, mengajarkan kita satu-satu tentang ibadah yang diwajibkan kepada kita semua? Tidak. Dari dahulu awal Rasul diutus sampai Nabi Muhammad SAW, cara Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana beribadah kepadanya, yaitu dengan mengutus seorang Rasul, mengutus seorang utusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala yuhi ilaihi, Allah wahyukan kepadanya tentang apa? Tentang cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tugas Rasul adalah tabligh dzalikal hadhihi risalah ilan nasi jami'a, menyampaikan risalah tersebut dari Allah kepada manusia semuanya. Maka oleh sebab itu, ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Allah wajibkan baginya apa? Menyebutkan syahadat yang kedua. Tidak akan sempurna syahadat yang pertama ini, asyhadu an la ilaha illallah ini, kecuali diikuti dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, syahadat yang kedua yang diucapkan oleh seseorang ini akan dikatakan sah, akan dikatakan benar jika terpenuhi 4 syarat disebutkan di dalam kitab ini. 4 syarat, walaupun di kitab yang lain ada tambahannya, ada tambahan 2 lagi, jadi 6 syarat. Yang pertama, di syahadat kita yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, akan benar. Yang pertama syaratnya, ta'atuhu fima amar, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taati apa saja yang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk kita taati. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Ini penjelasan tentang yang pertama ini kita akan gabungkan dengan yang kedua, yang ketiga. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja, baik yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Karena sebagian kelompok di dalam Islam, mereka tidak akan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertentangan dengan akal sehatnya, katanya. Akalnya. Dengan akalnya, bukan sehat ya. Akal sakit, fasid, akal yang rusak. Bertentangan dengan akalnya. Dan diantaranya adalah azab kubur, yang sebelumnya pernah kita bahas. Ingat, kuburan bukan alam kubur. Kuburan yang kita lihat itu alam dunia, berbeda dengan alam kubur. Jadi sebagian kelompok di dalam Islam menolak apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertentangan dengan akal. Menurut mereka diantaranya azab kubur, bertentangan dengan akal. Kenapa demikian? Karena kalau kita gali kuburan, tidak ada di sana azab kuburan, katanya dibakar, dibongkar mayatnya, tetap aja seperti itu.
Maka mereka mendustakan azab kubur ini. Kenapa? Bertentangan dengan akal. Padahal kuburan bukanlah alam kubur. Karena orang yang meninggal kebakaran, dimakan ikan, tenggelam di lautan, itu tidak masuk kuburan, tapi dia tetap melewati alam kubur. Dan Nabi mengatakan alam kubur adalah alam pertama akhirat yang wajib semuanya masuk. Bahkan Fir'aun yang tidak dikubur, dia masuk alam kubur. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, semua apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita terima. Dan ada yang terkenal dengan ingkar sunnah atau disebut Qur'aniyun, kata mereka. Qur'aniyun ini jamaah yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan hanya mempercayai Al-Quran saja. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan saya pernah membaca di satu situs, ada seseorang wanita mendebat keluarganya. Dia tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi SAW dan hanya percaya kepada Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Dia mengatakan semua yang ada di dalam Al-Quran sudah sempurna, tidak perlu tambahan dan tidak perlu penjelasan. Subhanallah. Ketahuilah, sholat yang kita lakukan, ruku, sujud, dan yang lainnya ini dari mana bacaannya? Di Al-Quran disebutkan tidak sama sekali. Ini Nabi SAW yang menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau. Dan saya pernah mengikuti satu kelompok pengajian, dan saya diberikan sebuah kitab. Di sana tertulis, dan saya membaca sendiri, tertulis jika dalil nakli bertentangan dengan dalil akli, maka kita harus mendahulukan dalil akli. Subhanallah. Saya yang belum tahu tentang agama banyak ketiga itu, saya secara fitrah mengatakan ini tidak benar. Jika dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW bertentangan dengan akal, maka yang kita dahulukan akal. Ini luar biasa ya. Akliyun, mereka mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau saja Al-Quran mereka tolak, lebih-lebih hadis Nabi SAW. Padahal Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku ini diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya. Dan para ulama mengatakan itu adalah sunnah Nabi SAW. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersama Al-Quran itu, yaitu sunnah Nabi SAW. Dan Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan bahwa siapa saja yang mengingkari hadis Nabi SAW yang sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih, maka dia telah kafara wa kharaja min dairatil Islam. Dia telah kafir dan keluar dari dairah Islam, agama Islam. Orang-orang yang mendustakan hadis Nabi SAW, maka pada hakikatnya dia telah mendustakan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menerima semua apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang berita, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perintah beliau, maka terimalah. Dan apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, "Ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum
wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku perintahkan kalian untuk melakukannya, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Dan apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Jauhilah artinya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat sah dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wajtinabu ma naha anhu wajazar. Kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau larang kita jauhi. Jangan kita dekati. Dari sesuatu yang besar, dari kesyirikan sampai sesuatu yang kecil, dari pakaian, minuman. Maka oleh sebab itu mungkin sebagian kita masih asing, yang baru masuk ke pesantren ini. Kenapa? Mungkin pernah bertanya sebagian dan pernah cerita, saya merasa aneh dengan orang-orang yang ada di sini. Punya ciri-ciri khusus. Kalau perempuannya pakai cadar, kalau laki-lakinya jenggotan dan cingkrang. Bahkan mungkin ketika wawancara tes kepegawaian, guru yang dinia, yang akhwat, yang umum ditanyakan siap pakai cadar apa tidak. Yang laki-laki siap tidak merokok, panjangkan jenggot, bercelana di atas mata kaki. Ini apakah ajaran dari mana ini? Itu kan aneh. Subhanallah. Padahal kalau kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan banyak sekali perintah memanjangkan jenggot, mengangkat sarung, celana kita di atas mata kaki. Kenapa begitu asingnya ajaran Islam saat ini ya? Mungkin sebagian menganggap ini sesuatu yang kecil, sehingga sampai saat ini entah karena ketidakmampuan melakukannya atau menganggap enteng permasalahan ini sehingga sampai sekarang tidak mengamalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa saja yang pakaian menjulur di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Ini bukan ajaran sesat, ajaran tertentu, tidak. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Asing. Jenggot, bahkan na'udzubillah ada seseorang mengatakan orang yang berjenggot itu, jenggotnya itu akan mengambil kemampuan dia berpikir. Disedot oleh jenggotnya. Semakin panjang jenggotnya, semakin hilang hafalannya. Subhanallah. Kecerdasannya makin hilang. Kita tidak mengetahui Nabi SAW berjenggot. Bahkan saya sering mengatakan, Tuhannya orang Nasrani berjenggot. Ya kan? Lihat aja tuh patungnya ya. Gereja sana. Yang mereka katakan Yesus yang sebenarnya adalah Nabi Isa alaihissalam berjenggot tidak? Berjenggot. Fotonya ada jenggotnya, ada jenggotnya, subhanallah. Bagaimana kita mengatakan orang yang pakai jenggot itu makin panjang jenggotnya makin gak cerdas. Ini menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu gharib ya. Fasayaudu ghariban, dan dia akan kembali gharib, kembali asing. Islam itu datang dengan keterasingan, tidak ada yang tahu. Kemudian dia akan kembali asing.
tidak dipahami bahkan orang Islam itu sendiri. Padahal ajaran-ajaran tersebut para ulama-ulama terdahulu mereka mengamalkannya. Sekarang terbalik, orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, melaksanakan perintah beliau dan menjauhi larangannya, itu justru dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Memanjangkan jenggot tadi ya, pakai cadar, menutup auratnya, ini justru sekarang dianggap sesuatu yang aneh. Padahal ini adalah salah satu syarat dari sahnya syahadat persaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalah sebuah ucapan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kalau perbuatan kita, hati kita ini bertentangan dengan lisan kita. Ini sama dengan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang mengucapkan dengan lisannya, hatinya ini tidak meyakininya, malah mengingkarinya. Buat apa kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hati kita tidak mengakuinya. Perbuatan kita tidak senada dengan apa yang kita ucapkan. Dan yang terakhir di dalam kitab ini, dan insya Allah saya akan tambahkan dengan pembahasan syarat yang lain dari kitab yang lain. Syarat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa alla na'budallaha illa bima syara'. Tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu banyak ayat yang menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Itu banyak sekali ayat tentang wa aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Tapi ada nggak satu ayat di dalam Al-Quran, satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu, yang menyebutkan tentang tata cara sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada di dalam Al-Quran. Sholat zuhur, subuh, asar, dan seterusnya, ada nggak tata cara sholat? Sujudnya ada nggak? Terus dari mana orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi itu bisa sholat seperti itu? Sama seperti kita sholat. Kalaulah semuanya membuat tata cara sendiri, yang penting sholat. Antum pernah melihat orang Syiah sholat ya? Syiah sholat itu kalau 4 rakaat itu cuma 2 rakaat saja. Sisanya mereka tepuk-tepukan, duduk, kemudian tepukan tangannya ini ke pahanya beberapa kali, kemudian selesai. Tata cara sholat orang Syiah. Kenapa demikian jemaah? Mereka tidak menerima hadits Nabi SAW dengan alasan apa? Para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut telah kafir setelah meninggalnya Nabi SAW. Jadi aneh kan sholatnya? Tidak sesuai. Kalau kita tidak, Nabi mengatakan di dalam sebuah hadits, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa yang melihat Nabi salat? Para sahabat. Para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang salat. Sampailah hadis itu kepada kita. Maka kita lihatlah apa yang dikatakan, diajarkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat yang ketika itu Nabi SAW duduk di dalam masjid. Masuk ke seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Sholatnya benar, rukunya itu ya, seperti ruku biasa. 2 rakaat dia sholat. Tapi sholatnya cepat, luar biasa. Seperti burung mematuk makanan, cepat sekali. Setelah dia datang kepada Nabi, kata Nabi, sholatlah kembali, sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai diajarkan kepada dia tentang sholat. Nah, diajarkanlah. Orang-orang seperti inilah yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, sampailah kepada kita hadis-hadis itu.
dan kita mempelajari hadis beliau tentang sholat ini. Maka kewajiban kita jemaah, kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuka kita, dengan dalil umum. Contoh tadi ya, sholat. Kan kita diperintahkan sholat Ustaz. Iya, tapi tata cara sholat harus sesuai contoh Nabi. Kita kan disuruh sholawat kepada Nabi. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat dan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ingat, salawat ini harus sesuai dengan salawat contoh Nabi yang diajarkan beliau kepada kita semua. Gak boleh masing-masing kita itu berkreasi buat salawat ini. Masih ingat salawat nariyah? Allahumma sholli sholatan. Subhanallah. Di dalamnya itu banyak kesyirikan jemaah. Menuhankan Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad seakan-akan itu setara dengan Allah, bisa menurunkan hujan, subhanallah, bisa memberikan rezeki, bisa menghilangkan bahaya. Ini salawat itu isinya. Orang Indonesia banyak sekali mengucapkan salawat ini. Kenapa? Nggak paham, nggak bisa bahasa Arab, jadi nggak tahu maknanya. Padahal kita diajarkan oleh Nabi salawat yang paling mulia. Bahkan Allah jadikan dia syarat di dalam sholat kita. Dan kita meyakini orang yang tidak baca salawat ini di dalam sholatnya nggak sah sholatnya. Di dalam tahiyat, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alaika, ada yang assalamu alaina, sama ya. Ini ada dua riwayat. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada salawatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang sangat mulia, yang paling sempurna, sehingga Allah pilih dia sebagai salawat di dalam salat kita. Orang yang tidak mau membaca salawat ini dalam salatnya terancam tidak sah salatnya. Di dalam salat 4 rakaat tidak baca ini, sengaja nih, batal sholatnya. Nah, kita mengetahui salawat ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa lagi kita harus membuat salawat baru? Ini yang salah ini. Orang Indonesia itu kebalik. Mereka ini berkreasi dalam masalah agama, tapi jumud dalam masalah dunia. Gitu kan? Jumud itu nggak mau berkreasi. Seperti itu aja. Gitu kan? Jadi banyak konsumen daripada produsennya. Kalau masalah dunia, mobil impor, kendaraan impor, jawal itu apa? HP impor. Bahkan mainan yang kecil sekali itu made in China. Mana Indonesia? Dalam masalah dunia ini harus berkreasi. Ini terbalik. Dalam masalah agama kreasinya banyak, luar biasa. Salawat itu bisa ratusan. Salawat itu bentuknya ratusan, jemaah. Yang saya sebutkan tadi, dari salawat yang syirik ini satu saja nih. Banyak sekali. Buat apa kita banyak berkreasi dalam masalah ibadah, tapi bodoh dalam masalah dunia? Padahal Nabi SAW itu mengatakan apa? Ketika kejadian di Madinah ya,
Nabi ini pernah berjalan-jalan, kemudian melihat para sahabat naik pohon kurma. Kata Nabi itu, ngapain para sahabat? Ini bahasa anak ya. Ngapain mereka? Kata para sahabat yang lain, mereka itu sedang mengawinkan kurma. Ya kalau kita mengawinkan salak gitu ya. Salak itu dikawinkan. Kata Rasulullah, kenapa? Enggak dibiarkan saja, biarkan berbuah sendiri. Maka mendengar itu, para sahabat pun, wah ini Nabi yang mengucapkannya nih. Akhirnya mereka tinggalkanlah perkara itu, tidak mau mengawinkan lagi, nanti berbuah sendiri. Akhirnya tahun itu apa? Kurmanya berbuah sedikit. Apa kata para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini buahnya sedikit nih. Kenapa berbuahnya sedikit? Kan antum tadi menyuruh tidak usah dikawinkan, biar berbuah. Ini buahnya sedikit. Apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu li umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Tapi kalau masalah agama, balik kepada Nabi SAW. Harus sesuai dengan ajaran beliau. Jangan terbalik-balik ya. Masalah agama, jangan banyak kreasi. Udah, kita turutin yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Jangan banyak kreasi dalam masalah agama. Sampai-sampai kita kuliah, kalau di jamiah atau universitas agama itu luar biasa. Kita ini disuruh berkreasi dalam masalah agama ini. Subhanallah. Kita jangan ketinggalan dengan orang barat filsafat-filsafatnya. Kita harus mengembangkan agama Islam tidak jumud, sesuai dengan perkembangan zaman. Subhanallah. Nanti hati-hati nih, sholat bisa jadi sholat itu bukan 2 rakaat lagi nih, nggak sesuai lagi dengan contoh. Bebas berkreasi masing-masing. Sholawat luar biasa banyak sekali. Dan subhanallah, semakin seseorang itu berkarya dalam ini, sekarang dihargai. Wah luar biasa, penemuan yang luar biasa. Sholawat yang paling panjang sedunia, paling banyak karangannya tentang sholawat. Padahal ini nggak benar. Dalam masalah dunia kita boleh untuk berkreasi. Dalam masalah agama kembali kepada Nabi SAW. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan di dalam sebuah hadits, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat satu ajaran yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW, maka ajaran itu tertolak, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Sebanyak apapun amalan itu kita lakukan, sebanyak itu pula ditolak oleh Allah dan mendapatkan dosa. Kemudian tambahan 2 syarat dari kitab yang lain. Di sini disebutkan ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya an la ta'taqida anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyah wa tasrif al-qaum. Ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, utusan ya, bukan Tuhan, utusan Allah, maka dia harus meyakini bahwa tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam hak sedikit pun dalam masalah rububiyah. Rububiyah seperti menciptakan. Nabi nggak bisa menciptakan manusia. Nabi tidak bisa menghidupkan, mematikan. Nabi tidak bisa memberikan rezeki. Nabi tidak bisa menolak bahaya. Tidak ada. Dan Nabi tidak bisa mengendalikan alam semesta ini, yang menurunkan hujan, nggak bisa. Kalau Nabi ingin hujan, Nabi sholat minta kepada Allah, maka ada sholat apa? Al-istisqa, meminta hujan. Minta kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi yang menurunkan hujan. Kemudian, au haqqan fil ibadah. Nabi tidak mempunyai hak untuk diibadahi, nggak boleh beribadah kepada Nabi. Jangan memohon berdoa kepada Nabi, nggak boleh. Karena Nabi adalah siapa? Hamba Allah. Bal huwa
sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Tetapi kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi adalah hamba Allah, dan Nabi adalah utusan Allah yang tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita mendustakannya. Hamba Allah yang tidak disembah dan utusan Allah yang tidak didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awid darri illa ma syaa Allah. Dan Nabi tidak mempunyai kemampuan untuk apa? Memberikan manfaat kepada dirinya, memberikan manfaat kepada orang lain, dan Nabi tidak bisa memberikan bahaya dan mengangkat bahaya, menghilangkan musibah pada dirinya dan pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilaihi." Apa kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka, "La aqulu lakum," aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi tidak mengetahui kapan hari kiamat. Jibril pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Apa kata Rasulullah? "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang bertanya dan yang ditanya saya sama-sama nggak tahu. Kenapa? Karena masalah kiamat adalah masalah yang gaib, yang tidak diketahui. Apa kata Allah di sini menyebutkan? "Wala a'lamul ghaiba." Katakan Muhammad, aku tidak mengetahui yang gaib. "Wala aqulu lakum inni malak." Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku ini adalah seorang malaikat. "In attabi'u illa ma yuha ilai." Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada Nabi mengkabarkan tentang berita yang gaib, itu cuma mengkabarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain di dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa, aku tidak mampu menolak mudarat, menolak musibah, menolak bahaya, maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Aku tidak mampu melakukannya. Di ayat 22 surah Jin, Allah mengatakan, "Qul inni la yujirani minallahi ahad wala ajida min dunihi multahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi tidak mampu melakukannya, apalagi orang-orang yang di bawah beliau derajatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, mana lebih mulia, Nabi apa beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lebih mulia. Kalau Nabi tidak mampu melakukannya, apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau orang soleh, tapi tidak bisa mendatangkan manfaat, memberikan rezeki, menurunkan hujan, memberikan keturunan, nggak bisa. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan apa? "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, ibadahlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengatakan dia cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat, harus terpenuhi syarat-syarat ini dalam kecintaan mereka. Yang pertama tadi kita ulangi sebelum tutup,
taat kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan sholat, taat pada perintah, berpuasa Ramadan dan seterusnya, dan membenarkan semua kabar yang datang dari beliau, menjauhi apa yang beliau larang, dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuncinya sekarang adalah kalau kita beribadah, tanya dulu, ini ada dalilnya apa tidak? Ada contohnya dari Nabi apa tidak? Contohnya ada nggak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Biasanya orang yang beribadah tidak ada dalil, dia akan mengatakan begini, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, gitu. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai dalil. Jadi senjatanya dikit-dikit dalil. Lah, ini ibadah dari siapa? Kalau ini benar dari Nabi, berarti ada dalilnya, ada contohnya dari beliau. Dah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya, mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.